Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali ya di acara Icon Talk yang kesekian ya, karena di hari Senin yang berbahagia ini pada bertepatan tanggal 8 Maret 2021 kita akan menyelenggarakan Icon Talk yang spesial. Dan saya sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya. Dan bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, kakak, adik yang kami berterima kasih ya bisa berkontribusi untuk mengikuti acara Icon ini malam hari ini. Ada Pak Subangkit, Pak Hikmah, Pak Gulis, Dani, Sari, Mbak Dona, Bu Eni ini juga dari Bandung, ada hadir Pak Soeharto dan lain-lain semua para guru yang juga kita banyak seperti Pak Edi Iskandar yang saat ini juga ada hadir dan para mentor kami terima kasih kami bisa menyelenggarakan Icon ini. Nah, Icon ini adalah terselenggara oleh ICEP atau International Community EFT Practitioner yang biasa kita lakukan dialog ya dan bersama-sama kita sharing pengetahuan pengalaman. Kalau di Senin biasanya tentang para praktisi EFT. Nanti kalau hari Selasa itu LLC itu tentang kehidupan. Baik, ini saya berikan ulasan sebentar apa yang akan kita bahas dan mengapa kita penting acara malam hari ini. Mohon maaf di mute dulu suaranya Bu Nur, ada suara ini Bu ya. Oh iya. Baik. Ya, tidak apa-apa. Pandemi COVID-19 mengakibatkan sosialisasi masyarakat terhambat karena adanya pembatasan berskala besar. Bahkan mikro sekarang ya. Peraturan new normal menciptakan suatu akses sosial dengan pola hidup yang baru, sehingga cara bersosialisasinya juga berbeda. Seperti social distancing, physical distancing. Selain itu, pandemi juga berpengaruh pada faktor ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang mendorong kita sebagai makhluk sosial untuk saling berbagi sesama. Bahkan berbagi sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Karena masyarakat Indonesia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. ICEP atau International Community for EFT Practitioner dengan bidang sosialnya, yaitu GISA, GISA, atau Gerakan Internasional Sehat Alami, alhamdulillah terus melakukan kegiatan terapi EFT gratis buat masyarakat dan kegiatan sosial lainnya. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat luas dan bermanfaat. Dan biasanya kami lakukan 2 minggu sekali, bahkan tiap hari kita menangani klien-klien yang tidak berbayar. Kita tentu ingin tahu manfaat dan apa saja kegiatan sosial yang telah dan dilakukan oleh GISA. Hal ini akan kita bersama kita, di tengah-tengah kita hadir Ketua GISA atau Gerakan Internasional Sehat Alami. Beliau adalah bernama Bu Nurita Aprilia, SNLB JET. Beliau seorang pengusaha sekaligus praktisi klinik terapi EFT dan juga membuat semacam pembelajaran bagaimana bapak-bapak sekalian yang ingin belajar mendirikan klinik, beliau bisa memberi modul seperti pembuatan klinik dari awal sampai akhir. Nah, bersama kita sudah hadir. Assalamualaikum Bu Nurita. Kami persilahkan Bu Nurita untuk sharing kepada kami. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Agus atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian. Malam ini saya diberi amanah untuk menyampaikan sebetulnya malam ini bukan materi, tapi bagaimana kami ingin menggambarkan selama ini di antara Bapak Ibu, baik kalau yang praktisi mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti acara rutin GISA.
Tapi untuk peserta yang hadir di sini yang belum menjadi praktisi dan banyak juga yang sudah menjadi peserta dari GISA, jadi kliennya ya, jadi kliennya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan seperti apa sebetulnya GISA itu yang yang dibentuk dari tidak terlepas dari ICEP ya, International Community EFT Practitioner. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebetulnya ini bukan materi yang akan saya share. Ini adalah saya ingin bercerita seperti apa sebetulnya GISA itu. Baik. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya untuk mengajak Bapak Ibu sekalian karena memang GISA sudah berjalan agak cukup lumayan lama. Setiap periode di bulannya itu sebulan 2 kali. Tapi mohon maaf, keterangan GISA justru baru saat ini saya sampaikan. Tapi tidak ada salahnya, katanya tidak ada terlambat ya, daripada tidak sama sekali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana manfaat EFT pada kegiatan GISA. Ya, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, baik itu praktisi maupun yang belum menjadi praktisi, bismillah ini akan menjadi satu gambaran, satu manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan GISA ini. Baik. Jadi GISA ini kita masuk di dalam kegiatan yang tekniknya itu memakai EFT, Emotional Freedom Technique. Oke, lanjut lagi. Ini yang sudah tadi Pak Agus bicarakan dan Pak Agus beri gambaran. Dan ini alhamdulillah Bapak, ini foto keluarga saya, suami saya, 5 orang anak saya, 2 mantu saya, dan 2 cucu saya. Dan alhamdulillah 8 tahun ini selama saya praktek menjadi praktisi EFT, kami sudah tidak pernah lagi ke dokter dan kami tidak lagi minum obat dokter. Jadi bukan tidak pernah sakit, tapi alhamdulillah pada saat kami ada keluhan sakit, kami lakukan dengan cara teknik EFT. Seperti itu. Dan sampai yang kecil itu sudah menjadi asisten saya di klinik. Alhamdulillah, karena ternyata apapun background kita, EFT ini bisa dipelajari. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu saya perkenalkan, ini adalah 3 laki-laki yang betul-betul merubah diri saya dari seorang akuntan. Saya seorang akuntan, tapi dirubah menjadi seorang praktisi EFT, terapis. Yang sebelah kanan, kalau sebelah kanan dari hadapan saya itu Master Edi, Pak Edi Iskandar, ini yang memberikan saya EFT itu pertama kali. Itu luar biasa, saya mendapat ilmunya level 1, level 2, langsung saya sudah bisa praktek. Yang sebelahnya itu Pak Denny Setiawan, beliau founder dari The Post dan ilmunya sama dengan EFT. Dan beliau juga bagian dari muridnya Pak Edi. Sebelahnya lagi itu adalah suami saya yang saat saya belajar EFT ini, pada saat awal dia tidak mendukung saya, tapi dia juga tidak melarang saya. Tapi tidak mendukungnya karena dia merasa aneh, seorang akuntan kok menjadi seorang terapis. Nah itu, tapi ternyata sepanjang perjalanan saya melakukan terapi ini, beliau merasakan manfaatnya, anak-anak udah nggak pernah lagi ke dokter. Itu seperti itu. Walaupun ada keluhan sakit. Oke, lanjut lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang perlu saya ini, GISA itu selalu ikut kegiatan EFT dimanapun. Gitu. Jadi apalagi kalau itu urusannya sudah mengundang masyarakat sekitar, masyarakat yang memang butuh terapi itu. Kita hampir rata-rata setiap kegiatan kita selalu gabungkan dengan dengan GISA.
Gerakan Internasional Sehat Alami. Baik, ini adalah logo kami, Gerakan Internasional Sehat Alami. Lalu saya ingin menjelaskan seperti apa sebetulnya GISA itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini kita masih bertanya-tanya sebetulnya GISA itu apa, seperti itu ya. Mungkin sekilas tentang GISA, Gerakan Internasional Sehat Alami. GISA Internasional Sehat Alami merupakan sebuah organisasi nirlaba ya yang dibentuk untuk mewadahi praktisi dan trainer yang tergabung dalam API. Dulu namanya API, Asosiasi Praktisi IFT Indonesia, yang saat ini bernama ICEP, International Community Emotional Freedom Technique Practitioner. Dalam rangka melakukan kegiatan sosial, Bapak Ibu sekalian, EFT adalah kepanjangan dari Emotional Freedom Technique, yakni teknik pengobatan yang mengandalkan kekuatan doa dan energi psikologi yang mempengaruhi sistem fisik dan psikis manusia. Nah itu Bapak Ibu sekalian, sekilas dari EFT. Lalu saya perlu sampaikan lagi, GISA itu dibentuk melalui kesepakatan peserta Musyawarah Nasional ke-1 API pada tanggal 9 Mei 2015 di Jakarta. Ya Bapak Ibu sekalian, praktisi yang utama praktisi, ini sejarah dari GISA. Ya, bagaimana GISA itu dibentuk. Maksud didirikan GISA adalah untuk turut aktif dan kreatif membantu pemerintah dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Yang indikatornya antara lain adalah tingkat kesehatan masyarakat. Berdasarkan maksud tersebut, maka tujuan GISA adalah mengedukasi Bapak Ibu sekalian, mengedukasi masyarakat agar hidup sehat secara holistik, mind, body, and soul, dengan mengintroduksi teknik EFT. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang memang harus dipahami. Kenapa GISA itu ada seperti itu ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana GISA itu terbentuk. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kegiatan GISA juga terdiri dari dua macam bentuk. Yang pertama kita sosialisasi tentang EFT. Bagaimana para praktisi ini mengenalkan EFT kepada masyarakat melalui preview ya, pengenalan di dalam satu kelompok masyarakat gitu ya. Kalau sebelum pandemi itu kami berkunjung kepada satu daerah, misalnya kami diundang di Bogor, maka kita sosialisasi EFT di daerah Bogor. Tapi Masya Allah kalau kami merasakan pandemi itu berkah. Ya, berkahnya karena dengan adanya pandemi ini dan diciptakan satu teknologi dengan Zoom, ternyata peserta GISA dari seluruh kota, dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan dari Singapura, Malaysia juga selalu hadir. Nah itu yang luar biasa. Mungkin pada saat tidak ada pandemi ini, kami datang ke satu daerah di Bogor, hanya orang Bogor lah yang paham tentang EFT. Hanya orang Bogor lah yang menikmati EFT itu, gitu kan. Nah pada saat adanya pandemi ini, ternyata dari Sabang sampai Merauke, mereka merasakan, mereka mengetahui ilmu EFT itu seperti apa. Bahkan setelah ada GISA ini, GISA melakukan kegiatan rutin dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri juga merasakan adanya bantuan untuk free, ya, 1 kali free ditangani oleh praktisi kami. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, kegiatan GISA adalah pengobatan dengan teknik EFT ya kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi biasanya Bapak Ibu sekalian, setiap kami datang ke satu daerah, itu luar biasa sekali antusiasnya ternyata, Masya Allah, yang selama ini kita berpikir bahwa ilmu EFT ini akan dipahami hanya oleh orang yang ilmunya mungkin menengah ke atas. Karena kita merasa kok EFT ini seperti apa ya? Seperti ilmu yang aneh gitu ya. Masa ketuk-ketuk begitu sembuh.
Nah itu ya. Tapi ternyata begitu kami terjun ke masyarakat langsung, menengah ke bawah, Masya Allah, tanggapannya sangat luar biasa sekali. Apalagi setelah mereka merasakan, mereka ketuk-ketuk dengan bimbingan kami gitu kan, kita terapi massal, mereka betul-betul merasakan luar biasa perubahannya. Yang tadinya kakinya sakit, saat itu juga kakinya hilang sakitnya gitu kan. Hanya EFT baru terasa, dia terasa permanen itu kalau kita lakukannya secara rutin. Ya, Bapak Ibu sekalian, selama ini terkadang kita tidak lakukan secara rutin, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita biasanya baik itu individu maupun itu kita massa, itu selalu kita lakukan Bapak Ibu sekalian ya, kegiatan pengobatannya seperti itu. Selama ini memang kegiatan GISA belum terlalu rutin dilakukan oleh praktisi dan trainer yang tergabung dalam API atau GISA. Saat ini yang kita kenal dengan ICEP, karena GISA baru resmi disahkan oleh para anggota API atau GISA pada saat musyawarah. Jadi sebetulnya sebelum 2015 itu sudah banyak praktisi. Sudah banyak praktisi EFT yang sudah memang praktek. Tapi mereka tidak langsung menangani pasien, menangani klien itu secara free, gitu kan? Jadi banyak klien praktisi-praktisi kami berbayar seperti itu. Tapi dengan maksud adanya GISA ini, mereka ada beberapa bulan berbayar, ada satu kali yang free untuk para klien-klien yang memang perlu. Seperti itu. Dan GISA ini juga di kalangan masyarakat melalui organisasi kewanitaan ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ke depan nanti saya hanya memberikan satu gambaran-gambaran, tapi mohon maaf karena memang kegiatan saya ternyata dengan bantuan GISA ini, saya itu 2019 kemarin saya ikut kampanye, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena ternyata dari kampanye itu terhitung oleh tim ses saya sudah membantu 3.000 orang. Ya, jadi setiap saya ke satu daerah itu minimal 100 orang pasti hadir. Nah, ternyata sampai beberapa bulan saya kampanye, itulah akhirnya saya dapatkan sekitar 3.000 jumlahnya. Nah, jadi selain saya juga menjelaskan seperti apa GISA, maka saya juga akan memberikan kepada informasi kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini bahwa kegiatan GISA itu sebetulnya seperti apa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah lupa setiap saya melakukan kegiatan bakti sosial GISA, saya selalu bawa bawa banner ini. Karena dengan banner ini masyarakat akan lebih mudah mengikuti gerakan kita karena dia melihat gambar titik-titiknya. Seperti itu. Nah, tidak lupa juga ini ya yang selalu saya bawa setiap ada GISA secara offline ya, ketemu masyarakat langsung. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah GISA itu sudah ada koordinatornya di masing-masing daerah. Ya, hanya ini ada beberapa yang namanya nomor teleponnya belum saya cantumkan karena ada pergantian pengurus. Jadi alhamdulillah di seluruh Indonesia itu sudah mulai terpenuhi untuk koordinatornya, sampai ada juga di Malaysia, di UK juga ada, juga di Turki. Ya, di Turki juga ada. Alhamdulillah. Jadi selain di Indonesia, di luar negeri bahkan nanti katanya Singapura juga akan ada koordinator yang bisa kita tunjuk sebagai koordinator di daerah di wilayah Singapura. Nah, itu jadi Bapak Ibu sekalian, koordinator GISA ini sudah merambah ke luar negeri saat ini, dan inilah nama-namanya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, inilah kegiatan-kegiatan GISA ya yang mungkin yang merah putih itu dalam rangka 17 Agustus kami diundang oleh satu perkumpulan purnawirawan untuk mengisi
EFT kepada masyarakat, bagaimana masyarakatnya itu selain orang wilayah situ dan juga ada para purnawirawan atau pensiunan-pensiunan, ya. Dan alhamdulillah ini sangat kompak sekali karena kita diminta untuk merah putih. Ada Dokter Enda, ada Bu Eni, ya, Bu Lina, gitu ya. Ini sangat banyak sekali. Nah, pada saat pertama sekali GISA itu diketuai oleh Pak Bambang Wen, dan beliau juga sebagai pencetus dari GISA. Seperti itu. Lalu ketua yang kedua ini adalah Pak Dr. Maulana yang ada di antara ibu-ibu itu. Jadi Dr. Maulana, dan ketua yang ketiga adalah saya sampai saat ini. Kalau yang sebelah kanan saya ini kumpulan ibu-ibu yang kita waktu itu GISA di Bogor. Ya, kita juga diundang di Bogor. Kalau yang di bawah yang kita rame-rame dengan para anak milenial itu kita di Purwakarta. Ya, kalau yang saya pakai jilbab hijau itu, Bapak Ibu sekalian, kita mengunjungi panti asuhan. Panti asuhan yang memang ternyata mereka itu banyak sekali yang sudah menginjak dewasa, tapi karena kekurangan dalam kehidupannya, mereka tidak punya ayah gitu, itu akhirnya banyak anak-anak yang memang menjadi tidak percaya diri, ada yang istilahnya jadi memiliki keterbatasan itu, jadi dia itu tidak berkembang lah ya, jadi banyak yang akhirnya menjadi ketakutan, ada juga yang trauma karena meninggal orang tuanya itu tidak dengan wajar, misalnya tanpa sakit, jadi mereka pikirkan kalau nggak wajar tuh nggak pakai sakit, kalau pakai sakit itu wajar katanya ya, orang meninggal kalau pakai sakit itu wajar, tapi kalau tidak sakit itu nggak wajar katanya, seperti itu ya, padahal tidak juga ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi. Nah, yang kita bertiga ini adalah Pak Bambang Wen. Pak Bambang Wen ini yang pertama kali membentuk GISA. Ya, membentuk GISA bersama Pak Edi Iskandar, dan sebelahnya itu Bu Eni. Ini kami sedang ada di Palembang. Kami diundang oleh Puskesmas kampus di Palembang. Bagaimana pada saat itu ternyata Puskesmas itu luar biasa. Kalau pagi itu mereka medis, pemeriksaan medis, tapi kalau udah siang sampai sore itu ada akupuntur, ada EFT, luar biasa. Jadi Puskesmas ini luar biasa sekali yang diketuai oleh Dr. Yuliarni ya di Palembang itu. Ternyata ada juga pengobatan tradisionalnya, tapi siang hari sampai sore hari. Kalau pagi itu betul masih medis, gitu ya, pengobatan secara medis. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini adalah peristiwa yang tidak pernah saya bisa lupakan. Ini adalah saya di tengah-tengah para ibu-ibu Timur Tengah, orang-orang Timur Tengah, yang pada saat itu di tengah-tengah Masjid Nabawi. Ya, karena itu di malam terakhir saya mau ke Mekah, itu saya diantar oleh Ustadz mencari satu ATM, tapi di perjalanan itu saya katakan, Ustadz tolong doakan saya kepengen punya pasien di Masjid Nabawi di malam terakhir ini. Akhirnya Pak Ustadz mengatakan, silakan Bu berdoa sekuatnya, Bismillah Allah ijabah. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya lupa bilang pasiennya orang Indonesia. Saya lupa seperti itu doanya. Jadi orang Indonesianya hanya satu, Bapak Ibu sekalian. Di sebelah saya ada orang Indonesia yang seorang ibu-ibu yang duduk sholatnya duduk, dan beliau orang Banten. Saya bantu. Begitu saya bantu tapping, beliau langsung sholatnya berdiri. Ternyata tanpa saya sadari, orang sekeliling saya, orang-orang Timur Tengah nih, ibu-ibu ini memperhatikan saya. Jadi ada sekitar 10 orang Timur Tengah ini, mereka menarik-narik saya untuk minta di tapping.
minta di tapping. Cuma kalau yang pakai cadar mereka haram, nggak boleh difoto. Jadi banyak yang tidak difoto karena banyak yang pakai cadar. Begitu mereka rasakan, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa bahasa Arab, mereka tidak bisa bahasa Inggris. Jadi apa yang saya lakukan? Ketuk-ketuk hanya mengatakan Allah, 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 Allah. Alhamdulillah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hanya itu. Masya Allah, yang tadinya mereka, kalau orang Timur Tengah itu kan tangannya agak agak keras. Karena mereka kolesterol pokoknya makan lemaknya terlalu banyak gitu ya. Begitu mereka saya bantu tapping, mereka kaget. Begitu dikepal-kepal tangannya kok lembut. Tidak lagi mengeras gitu kan. Akhirnya saya ditarik sampai mereka katakan, Ibu fulus katanya. Saya bilang free, saya bilang gitu ya. Begitu dikatakan free, makin banyak lagi yang minta diterapi. Ini adalah satu kisah yang memang di sini pun saya ingin menghimbau Bapak Ibu sekalian yang belum belajar EFT. Ternyata melalui ilmu terapi ini kita bisa berbagi. Saya teringat pesan Pak Edi, pada saat kita mau membantu orang memang kita harus punya ilmunya. Gitu kan? Kalau kita punya ilmu yang hanya bisa untuk diri kita sendiri, kita nggak bisa berbagi. Tapi pada saat kita belajar ilmu yang memang bisa kita berikan untuk kepada orang lain, bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itulah yang bisa kita jalankan. Masya Allah, jadi selama rombongan saya 31 orang umroh, itu mutawifnya itu tidak ada satu tablet pun yang keluar dari bekalnya mutawif kami, ketua rombongan kami, tidak ada satu tablet pun yang keluar dari tasnya, seperti itu. Jadi setiap ada yang keluhan saya tapping, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu Bapak Ibu sekalian yang di sini punya itu umroh, Bu Cici nih ya, ini perlu sekali bahwa besok-besok tidak usah bawa obat gitu kan, kita bawa praktisi EFT saja untuk rombongan umrohnya, seperti itu. Karena luar biasa, tanpa obat kita bisa bantu. Karena ibu bapak sekalian, kalau di EFT ini kenapa kami lakukan? Karena kami percaya bukan kami yang mengobati tapi Allah. Jadi pada saat kami percaya bahwa Allah yang mengobati, maka apapun yang kami lakukan itu begitu klien kita memang betul-betul ikhlas pasrah kepada Allah, itu Allah turunkan kesembuhannya. Ya Bapak Ibu sekalian, ini saya sampai terharunya kaget gitu, ya Allah, betul-betul Allah antarkan saya terhadap doa saya seperti itu. Jadi kekuatan doa ya Bapak Ibu sekalian, EFT itu. Oke, baik, selanjutnya. Ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena foto yang banyak adalah foto 2009 kemarin saya berkampanye. Ini adalah 3 tempat yang memang berbeda-beda. Jadi seperti itu, kehadiran dari mereka itu luar biasa. Makanya kenapa GISA itu dibentuk untuk sosialisasi. Jadi GISA itu untuk mengedukasi masyarakat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kami keliling itu memang untuk mengedukasi masyarakat. Pada saat kami melakukan tapping massal itu bagian dari edukasi itu, seperti itu. Ya, kecuali kami memang terima klien di klinik kami gitu kan, itu mungkin agak berbeda gitu. Tapi kalau di masyarakat betul-betul kami itu memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini gambar-gambar yang memang harus saya tampilkan karena saya ingin bagaimana Bapak Ibu sekalian mengetahui bagaimana antusiasnya masyarakat dengan EFT. Jadi EFT itu betul kalau dikatakan sebetulnya EFT itu mudah karena mereka yang menengah ke bawah saja sangat antusias sekali dan sangat paham pada saat kami ajak terapi massal. EFT massal, mereka itu sangat antusias sekali. Jadi sekali datang ini satu tempat itu minimal 100 orang. Jadi kalau berapa bulan itu nggak aneh ya Bapak Ibu sekalian kalau jumlahnya sampai 3.000. Ya, di sini saya ingin juga menyampaikan kepada
para klien-klien kami yang yang bisa punya waktu ya, yang ada waktu, yang ada kesempatan dan ada kemauan yang utama. Ayo segera belajar EFT agar apa yang kita lakukan kepada masyarakat, kepada orang sekeliling kita itu betul-betul menjadi amal soleh nanti kita di akhirat. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin di akhir materi ini akan ada pengumuman bahwa ada kelas-kelas Pak Edi yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ya, kelas Master Edi yang alhamdulillah Master Edi itu sudah mengajarkan sangat banyak sekali murid-muridnya termasuk saya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini seperti inilah kegiatan saya sehari-hari Bapak Ibu sekalian selama saya kampanye itu luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang saya incar dari saya berkampanye itu bukan saya harus menjadi anggota dewan. Ya, tapi saya manfaatkan jalur kampanye itu untuk menemui masyarakat. Jadi pada saat saya mengunjungi masyarakat, Bapak Ibu sekalian, mereka nggak akan hadir pada saat dikatakan Bu Nurita datang. Bu Nurita datang. Siapa Bu Nurita? Kata orang kan gitu ya. Tapi begitu dikatakan, ayo Bu kumpul, caleg datang gitu kan. Karena selama ini yang mereka pahami, caleg itu bagi-bagi uang. Kecuali Bu Nurita, bagi ilmu gitu kan. Saya tidak pernah membagi uang kepada mereka. Tapi yang saya lakukan adalah dari 2014 saya berkampanye, 2014 itu juga saya berbagi ilmu kepada masyarakat tentang ilmu EFT ini. Nah itu, jadi untuk hadiah saya sebagai anggota dewan itu urusan Allah. Ya ternyata qadarullah, Allah tidak izin. Jadi katanya Bu Nurita itu sebaiknya jadi praktisi saja, jangan jadi anggota dewan katanya. Nanti nggak ada yang terapi pasien katanya, kasihan. Jadi nggak usah jadi anggota dewan katanya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini ada seorang Bapak, itu luar biasa sekali. Beliau itu sudah 4 tahun stroke. Ya, Bapak yang baju putih ini 4 tahun stroke. Dan pada saat duduk di hadapan saya ini betul-betul digotong. Betul-betul digotong, cuma videonya saya tidak ketemukan. Video dia kaget gitu ya, karena dia bisa jalan. Jadi ini digotong sama ajudannya, karena beliau pengusaha gitu kan. Nah, pada saat beliau ini stroke-nya di sebelah kanan. Ya, dan beliau bercerita ternyata memang beliau usahanya gagal karena ditipu oleh kerabatnya sendiri, seperti itu. Jadi dia tidak ikhlas, maka terjadilah stroke. Begitu kita ajak ikhlas, begitu saya mengajaknya ikhlas, alhamdulillah 3 kali putaran itu langsung dia bisa jalan. Bahkan ajudannya mau bantu pegangin itu dia nggak mau. Dia bisa sujud, dia bisa ruku. Nah itu luar biasa sekali. Dia sampai kaget, oh ternyata kenapa stroke saya sampai 4 tahun gitu ya, tidak bisa bergerak gitu ya, tidak sembuh-sembuh gitu kan. Ternyata memang masih ada faktor psikis yang beliau simpan. Nah seperti itu. Nah ini kebetulan anak saya juga yang sebelah kanannya, anak saya juga akhirnya menjadi bisa ya, karena melihat keseharian uminya. Jadi alhamdulillah atas izin Allah anak-anak saya jadi bisa ilmu terapi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini gambaran-gambaran sebetulnya EFT ya Pak, EFT di kegiatan GISA Bapak Ibu sekalian. Ini kebetulan yang Bapak yang orang Arab ini adalah pemilik pesantren pesantren yang free. Itu beliau punya sekitar 1.500 santri. Beliau mengkaryakan para santrinya membuat produksi tahu, produksi apapun ya, sampai akhirnya mereka bisa membiayai pesantrennya. Itu ada sekitar 1.500 dan saya ajak mereka untuk terapi massal. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian.
Nah ya, ini adalah kegiatan-kegiatan bagaimana Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang termasuk yang menengah ke atas Bapak Ibu sekalian yang memang misalnya ilmunya lebih itu harusnya mungkin lebih semangat dari mereka ya, karena mereka ini kan orang-orang yang tinggalnya di pedesaan, yang jauh dari jangkauan ilmu terapi ini, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ada Bapak yang sebelah kanan ini tangannya bengkak, luar biasa bengkak dan keras sekali. Itu makanya saya pakai sarung tangan karena beliau laki-laki gitu kan. Jadi begitu selesai diterapi, Masya Allah, akhirnya itu bengkaknya kempes. Dan beliau itu sangat kaget. Karena ternyata dia kalau sebelah kiri itu memang dia sedang mengalami masalah keluarga. Dan dia tidak ikhlas dengan masalah keluarga. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya nanti kita lebih kepada tanya jawab aja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah 4 tempat dalam satu hari, bisa 4 sampai 5 tempat saya kunjungi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini mungkin gambar terakhir. Jadi untuk yang Mbak Ibu yang duduk itu tangan kirinya itu tidak bisa dibuka. Sangat keras. Saya bantu dibuka aja enggak juga bisa. Saya sendiri enggak kuat membukanya itu. Akhirnya dia pun tidak mau bercerita, tapi saya katakan, Ibu, kalau sebelah kiri itu masalah keluarga, saya tapping langsung. Ya Allah, apapun yang kau ujikan kepadaku, aku ikhlas. Ya Allah, angkat sakitku, angkat sakitku, angkat sakitku. Gitu ya. Masya Allah, ternyata begitu selesai 3 kali putaran, itu tangannya itu dengan mudah. Walaupun belum bisa buka sendiri, tapi kita mudah sekali membukanya. Itu tangannya makanya agak lemes itu terlihat. Tadinya kaku sekali, sangat kaku. Nah yang sebelah kanan, itu ibu tuh nggak bisa jalan tadinya. Ternyata dia kaget, tiba-tiba setelah di tapping itu bisa berdiri. Itulah Bapak Ibu sekalian yang luar biasa pada saat memang GISA itu turun ke masyarakat. Dan inilah peran kami di masyarakat, bagaimana kami ingin membantu mereka, mengedukasi bagaimana mereka menjaga sehatnya. Seperti itu. Dan yang utama Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini sebagai praktisi, disinilah kita memiliki kesempatan untuk mengumpulkan jam terbang. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena saya rasakan begitu banyaknya klien yang kita tangani, disitulah ilmu kita dapatkan. Bagaimana cara kita lebih mengetahui bagaimana cara kita menangani klien. Bagaimana kesulitan-kesulitannya menangani klien, itu semua kita dapatkan. Bapak Ibu sekalian, kenapa kami GISA selalu mengadakan rutin saat ini? Kami ingin para praktisi itu betul-betul mengumpulkan jam terbang. Jadi bagi para klien segera belajar ilmu EFT ini sehingga bisa untuk diri sendiri, keluarga, dan juga manfaat untuk masyarakat. Dan untuk para praktisi, ayo segera aktif di GISA, karena di GISA inilah tempat kita untuk mengumpulkan jam terbang dan lebih banyak belajar bagaimana menangani para klien. Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian materi saya, bukan materi ya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengulas tentang GISA yang selama ini mungkin Bapak Ibu sekalian selalu kami undang setiap 2 pekan sekali, itu di hari Sabtu itu kami selalu mengundang Bapak Ibu sekalian, dan seringkali jumlahnya itu sampai 50, itu luar biasa sekali. Dan tidak ketinggalan itu para praktisinya juga bisa sampai 12 sampai 15 orang, 16 orang, itu luar biasa semangatnya luar biasa sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian penjelasan saya sebagai Ketua GISA. Bismillah, ke depan nanti kita ingin lebih lebih kembangkan lagi GISA, mungkin waktunya akan kami tambah, GISA mungkin waktunya juga akan kami berikan kepada satu wilayah per wilayah gitu, mungkin ada rencana kami ke sana.
Jadi lebih intens, dan kami siap Bapak Ibu sekalian diundang oleh Bapak Ibu sekalian bila Bapak Ibu sekalian punya komunitas. Dan silakan undang kami untuk membuat acara Zoom seperti ini di komunitas Bapak Ibu sekalian. Karena kami sifatnya offline, tenang Bapak Ibu sekalian, kalau untuk GISA itu free. Seperti itu. Di luar GISA berbayar, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya, Pak Agus. Demikian Pak Agus, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin, kita lebih ke tanya jawab saja atau lebih diskusi ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Saya tutup materi saya atau penjelasan saya tentang GISA. Terima kasih, maaf lahir batin atas kata-kata yang saya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni, penjelasannya bagus ya, karena selama ini kan kita belum pernah ya khusus membahas apa itu GISA. Hanya ditempel di paket GISA ya. Betul. Nah ini menariknya di situ. Jadi mungkin barangkali sahabat-sahabat atau teman-teman yang masih perlu kita diskusi ataupun sharing untuk memperbaiki konten di GISA. Ataupun berkontribusi juga dengan GISA. Betul. Silahkan Bapak Ibu silahkan yang pengen kita tanya jawab, forumnya masih ada waktu 30 menit kita. Nah, masih dari banyak. Bu Utami Irga. Silahkan dibuka. Silakan Bu Utami. Silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Ibu Nurita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau mau bergabung dengan GISA atau berkontribusi atau sekedar misalnya ingin melihat saat ini mungkin offline belum ada lagi ya Bu ya? Ya, betul. Offline belum. Apakah harus menjadi praktisi dulu untuk berkontribusi dengan GISA? Ya, betul. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Utami. Jadi begini Bu Utami, karena GISA ini kita memakai ilmu EFT, maka yang terjun di GISA itu adalah praktisi-praktisi Bu. Karena kami seragamkan bahwa penanganannya itu dengan teknik EFT. Jadi pada saat mereka turun itu harus dengan teknik yang sama Bu. Karena kami diundang itu biasanya kami bawa 10-15 praktisi Bu. Kalau kita diundang ke satu daerah. Gitu kan, seperti GISA yang melalui Zoom ini yang terdaftar juga sekitar 10-15 orang praktisi, dan itu masing-masing klien itu akan mendapatkan praktisinya. Jadi Ibu memang harus menjadi satu praktisi dulu, dan bila memang Ibu sudah menjadi praktisi tapi Ibu belum mau praktek, silakan nggak apa-apa, menghadiri saja, tapi katakan sama panitia, sama bagian admin bahwa Ibu belum bersedia menerima klien misalkan gitu ya. Itu nggak masalah Bu. Jadi Ibu hanya menyaksikan seperti apa sih GISA itu misalkan gitu ya, itu silakan saja nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu mau mendapatkan, jadi pada saat Ibu belum bersedia mendapatkan klien, berarti nanti kami tidak berikan klien gitu. Tapi Ibu Utami sendiri sudah menjadi praktisi? Belum Bu, baru basic. Basic level 1? Iya. Oh boleh Ibu. Boleh. Oh boleh ya. Boleh Bu. Ya. Saya kira sama sekali Ibu nggak tahu. Kak Bu, justru pada saat Ibu level 1 Ibu sudah mulai belajar gabung di GISA, nanti di level 2 Ibu lebih mudah. Karena Ibu sudah membayangkan bagaimana menangani klien. Seperti itu. Jadi itu luar biasa Bu. Cuma pada saat Ibu nggak mau gabung, merugi Bu. Karena di GISA inilah tempat kita bisa mengenalkan diri kita kepada masyarakat bahwa kita seorang praktisi. Jadi saya berkembang itu sebetulnya dari GISA ini Bu. Jadi dari GISA itu begitu saya sering muncul, maka banyak yang kenal, maka banyak juga yang menjadi klien saya gitu. Nah itu kita berharap dengan kita menginformasikan GISA ini kepada masyarakat, maka masyarakat banyak yang minta dibantu atas penyakitnya dan juga berkeinginan untuk belajar menjadi seorang terapis.
Nah itu seperti itu Bu Tami, silakan bisa bergabung kecuali sama sekali tidak tahu gitu ya. Jadi silakan Bu Tami ya sambil nanti meneruskan level 2. Iya baik, terima kasih Bu Nurita. Ya sama-sama. Silakan Bu Tami. Mungkin Pak Agus ada yang mau ditambahkan Pak Agus? Jadi Bu Utami silahkan bisa join ya tiap 2 minggu sekali. Jadi Bu Utami nanti akan bisa tahu seperti apa kegiatan kita. Dan misalkan Bu Utami belum sanggup untuk terapi, bisa juga mengundang komunitas. Nanti suatu saat dibikin agenda untuk review begitu ya. Dan ini saling berkolaborasi lah sama komunitasnya Bu Utami begitu. Karena kita kan mudah sekarang pakai ini ya Zoom ya. Tinggal diatur saja jadwalnya. Begitu Bu Tami. Dan Bu Tami bisa terus nih kayaknya niat ini untuk level 2 ini sebentar lagi. Insya Allah mohon doanya. Jadi daftar amin. Sampai TOT ya Bu. Insya Allah amin. Jadi ini bisa didengar, ngajar. Admin bisa dengar nih. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih admin Bu Tami. Disiapkan pengumuman kelas Pak Edi. Ada nggak ini admin Bu? Ada nggak? Bu siapa ya admin sini? Bu Erin ada? Ya, nanti coba Bu Erin ya. Informasinya. Ya. Tapi informasinya ada di admin icon ya, itu Ibu bisa di sana. Ya, baik. Ini ada Bu Cici kan, sepertinya raise hand. Silakan Bu Cici. Oh ya. Bu Cici, Padang. Mbak Cici kalau saya ngomongnya dari Padang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf videonya saya off karena kebetulan nih ada Zoom yang lain. Oh ya. Baik. Ini ada yang japri kemarin nih. Kenapa ya kita nggak bisa ikut lagi GISA katanya, harus daftar dulu sebagai peserta atau sebagai praktisi katanya. Kita kan hanya kepingin ikut GISA gitu, bilangnya gitu. Ada yang bertanya ke saya sebagai admin kemarin nih. Oh ya. Saya jawab diplomatis saja. Ya memang harus proses pendaftaran dulu kata saya kan biasa kata saya. Kalau nggak daftar ya nggak bisa ikut. Saya bilang gitu aja. Tapi ada yang bertanya gimana? Kan kita kan hanya mau lihat-lihat aja katanya, mau belajar gitu. Nggak mau diterapi, tapi kita ingin melihat aja gitu katanya. Oh gitu. Terus gimana bagusnya itu Bu Nurita? Oh ya, baik. Terima kasih Uni Cici. Jadi Bapak Ibu sekalian, aturan dari GISA itu sebetulnya free-nya dibantu oleh klien oleh praktisi kami. Satu klien itu free-nya 1 kali Bapak Ibu sekalian, gitu kan? Free-nya 1 kali, selebihnya kalau memang Bapak Ibu sekalian mau ikut lagi, tapi mohon maaf mungkin tidak dibantu untuk terapi lagi Bapak Ibu sekalian. Tapi silakan hanya ikut aja. Silakan hanya ikut, daftar, ikut, tapi tidak bisa dibantu oleh praktisi lagi karena jatahnya cuma 1 kali Bapak Ibu sekalian. Karena mohon maaf yang daftar di GISA itu juga makin banyak sekarang gitu kan. Jadi istilahnya bergantian ya Pak Agus ya, bergantian supaya semua mendapat kesempatan seperti itu. Kalau Bapak Ibu sekalian mau ikut acara GISA-nya saja silakan bebas. Barangkali nanti di ini Bu Nurita di pendaftarannya ada pendaftaran khusus ibaratnya pengunjung saja gitu. Jadi bukan terapi. Betul. Jadi karena bukan supaya klien masuk kolom ke klien. Saya kemarin dapatkan seperti itu. Jadi hanya observer pengamat aja pengen lihat. Pengamat. Betul. Untuk atau mungkin para praktisi dari kita yang belum punya klien, dia pengen meningkatkan jam terbang gitu loh. Betul. Gitu. Jadi barangkali nanti ditambah ya di Google Form-nya, barangkali itu usulnya ya, begitu. Ya, betul. Supaya jelas siapa yang menjadi klien, siapa yang hanya menjadi peserta saja ya.
Betul, terima Jadi kasih. kita makin banyak yang setiap 2 minggu banyak, alhamdulillah, senang kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kalau semakin betul, semakin banyak Bapak Ibu sekalian yang mendaftar, kami sangat terima kasih sekali. Berarti acara kami memang diminati oleh Bapak Ibu sekalian, karena dengan adanya peminat yang banyak itu, berarti memang kami harus terus melakukan perbaikan, kami harus terus melakukan GISA ini secara lebih rutin lagi, seperti itu ya Pak Agus ya. Ya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau dibahas, Uni, gitu seperti itu ya Uni. Jadi sebagai admin Uni bareng bisa memodifikasi ya. Ya, betul. Waktu awal. Terima kasih Bu Nurita. Ya, sama-sama. Baik. Ada lagi silahkan yang mau ini langsung. Silakan. Oh, Pak Uti ini Pak Uti. Pak Uti. Silakan Suaranya Pak Uti nih lagi ngetes nih. Oh benar Pak Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya khas ini. Selamat bertemu kembali. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Bu Rita, Bu Aprilia ya, Bu Nurita. Bu Nur ya. Pertama mohon izin ini, mohon maaf sekali bukan apa. Ini hanya sekedar pemikiran saya begitu. Tapi tadi sudah dibuktikan sama Bu Rita bahwa Bu Rita itu nggak boleh jadi anggota dewan gitu kan, harus praktisi. Itu artinya memang karena kalau menurut saya kalau dikaitkan dengan IFT-nya, dari ikhtiar itu dari niatannya sudah berbeda gitu Bu. Gitu ya. Memanfaatkan IFT untuk politik kan gitu, artinya untuk posisi. Mohon maaf aja. Karena dalam politiknya nanti ada apalagi untuk caleg itu blok gitu Bu. Blok ini. Jadi tidak diterima, belum tentu karena sudah tahu motivasinya berbeda kan begitu. Nah, mohon maaf ini satu. Enggak apa-apa, terima kasih. Berkembang kan hanya di satu sisi begitu. Ya. Yang kedua, dari segi tadi kita ada komunitas betul. Tapi kalau menurut saya, makanya saya ngikut terus itu. Saya pahamkan dulu diri sendiri, terapkan dulu ke diri sendiri, baru nanti mengajak ke orang lain. Atau ketika mengajak ke orang lain, barangkali saya harus jadi trainer, umpamanya baru itu langkah berikutnya. Itu yang saya berpikirnya seperti itu. Mohon nanti bisa dikoreksi. Karena pada prinsipnya sesuatu inovasi, katakanlah suatu teknologi, suatu teknik yang ini, yang saya dengar selama ini, IFT dasarnya adalah keimanan, keyakinan kepada Allah, gitu kan? Tadi betul dijelaskan dengan teknik psikisnya, ilmu neurosainsnya atau psikisnya. Tapi dasarnya adalah keimanan. Nah, untuk menerima ke sana, seperti sekarang acara kan sosialisasi ya Bu ya, tentang IFT. Bisa dengan IFT-nya. Sehingga saya berpendapat bahwa kalau kita menyebarkan terus, itu kan ada ai eta Bu, istilahnya itu. Ai eta. Ai bahasa Sunda itu ai, gitu kan. Ai eta. Bukan eta ai, tapi ai eta. Attention, interest, trial, gitu kan? T-nya trial dan A-nya aplikasi. AI eta, E-nya evaluasi, gitu kan? Attention, interest, evaluasi, trial, baru adopsi, aplikasi. Jadi seperti sekarang mungkin saja banyak orang yang hanya penasaran, attention-nya dulu memperhatikan apa sih IFT itu, apa GISA itu. Nanti kan jadi tertarik Bu, interest muncul. Kalau udah tertarik dia mengevaluasi enggak terhadap dirinya atau orang lain.
baru kan mencoba, Bu. Ya. Coba untuk diri sendiri atau ngajak teman ke keluarganya atau ke ini mencoba. Betul. Baru aplikasinya menerapkan sendiri dalam melalui NFT kalau kepada orang lain. Betul, nah, dengan dasar itu sehingga kalau menurut saya penguatan informasi ini yang didasari tetap keimanan. Apa namanya yang Pak Edi bilang IISS kan gitu. SSIP. Ya, sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Nah, itu yang dengan SSIP-nya atau urutannya seperti itu. Ya. ISIS juga ya. Kalau iman istilah bukan ISIS tapi SSIP-nya. Nah, ini yang barangkali penguatan itu supaya dalam evaluasi dan trialnya lebih kuat sehingga aplikasinya lebih kuat. Betul. Nah, mohon tanggapannya, takutnya salah karena saya baru belum level 1 belum, Bu. Tapi saya hadir terus dan alhamdulillah. Saya sendiri dan keluarga. Alhamdulillah. Belum level 2 saya. Memahami ke arah sananya aja dulu. Alhamdulillah. Saya doakan sama-sama Pak Oti. Pak Agus. Ya. Saya doakan segera level 1, level 2 ya Pak. Sebenarnya minat nih Pak Oti. Kita langsung jadi daftar Pak Oti aja nanti Pak. Jadi profesi. Jadi sebagai profesi. Betul sekali Pak Oti yang Bapak sampaikan bahwa dengan Ain Eta ya, dengan Ain Eta itu betul sekali. Jadi sebetulnya makanya kami terus-menerus mengadakan preview. Kami terus-menerus mengenalkan EFT karena dengan demikian itu semakin banyak orang yang paham, semakin banyak orang yang mengetahui, gitu ya, semakin banyak juga orang yang akhirnya merasakan manfaat dari EFT ini. Dan memang kalau kita belajar di level 1 nanti itu ada dikatakan bahwa kekuatan dari segala kesembuhan, dari segala tujuan kita itu adalah kekuatannya bagaimana pada saat kita membayangkan satu peristiwa, misalnya kita lagi sakit tapi membayangkan kesembuhan. Itu disentuh oleh keyakinan gitu kan. Itu luar biasa. Hasilnya itu sangat luar biasa. Jadi Bapak sekalian, 8 tahun ini justru kalau ada yang mengatakan misalnya EFT ini masa aneh ya, ketuk-ketuk aja sembuh gitu ya. Sampai saya bertanya sama seorang ustadz, apa salah saya belajar EFT itu? Pada saat saya belajar EFT, saya mengembangkan EFT, ternyata dari EFT itulah saya bisa menggali isi Al-Quran. Saya bisa lebih yakin isi Al-Quran. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya betul kalau kita katakan bahwa EFT itu sebetulnya hanya tools ya. Yang utama yang kita tekankan bahwa EFT itu hanya tools. Yang bagian dari keutamaannya yang paling utama itu adalah keyakinan. Betul Pak Oti, jadi EFT itu kenapa sering berhasil? Karena pada saat orang disentuh keyakinannya dan menjadi yakin, tanpa keraguan, tanpa kecemasan, tanpa emosi berlebihan gitu ya. Itu akhirnya penyakitnya sembuh. Nah, itu sebetulnya yang memang kita selalu terapkan SSIP itu, sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Nah, itu seperti itu Pak Oti. Jadi terima kasih atas masukannya. Biasanya proses orang seperti itu ya Pak Oti ya. Biasanya dia memperhatikan dulu gitu ya. Dia ikut-ikutan ini, terus dia mulai menari, tertarik gitu ya. Terus dia evaluasi kira-kira ilmu ini memang dibutuhkan atau tidak, seperti itu ya Pak Oti ya. Ya mungkin terima kasih nih Pak Oti masukannya, dan kami akan terus berkembangkan GISA ini dengan teknik-teknik, maksudnya teknik bagaimana mengenalkan ilmu terapi ini kepada orang lain, itu insya Allah akan kami kembangkan Pak. Gitu. Terima kasih Pak Oti ya. Segera bergabung Pak Oti. Terima kasih Pak Oti. Nanti sekali waktu saya diterapi sama Pak Oti ya, gitu. Saya udah ada 2 praktisi yang saya kliennya itu. Oh gitu, oh alhamdulillah. Nanti saya sama Ibu ini dari Bekasi. Oh gitu, nanti saya urutan ketiga ya Pak.
Saya minta dibantu sama Bapak ini. Kan tambah sehat. Yang jadi kliennya, Bu. Oh gitu. Ini yang ketiga sama saya, ini belum janjian ini. Oh iya, datanya bagus. Karena belum ada yang WA, aku banyak kesibukan ini. Terakhir, yang keempat nanti di saya langsung daftar level 1. Sepertinya langsung Pak Agus, ada satu lagi Pak Agus kalau berkenan ini, satu lagi. Iya. Baik. Kalau dalam sosialisasi atau untuk yang awal, Bu, saya untuk tidak terlalu menyampaikan masalah biaya gitu. Itu karena mungkin nanti ini saya harus bayar sekarang, nggak bayar tapi nanti bayar dan sebagainya. Saya yakin sebelum apa-apa nanti akan banyak yang ini. Tapi kalau kita biarkan sampai dia aplikasi untuk diri sendiri, nanti dengan sendirinya nanti pengorbanannya itu akan mengikuti lah dengan ikhlas. Saya kira triknya ke sana supaya tidak. Gitu ya, akan kami jadikan masukan nanti kami Pak. Ya, terima kasih Pak Oti. Ya. Walaupun tahu bahwa harus ada artinya apa itu biaya begitu ya. Gitu. Kalau saya begini Pak Oti, yang sering saya alami. Pada saat orang saya katakan, Bapak silakan, termasuk saya kalau naik gokar Pak, saya itu memang ditakdirkan mungkin saya tidak bisa nyetir mobil. Jadi setiap saya naik gokar itu saya niatkan bahwa saya akan bantu supir gokar atau supir grab car untuk terapi. Tapi hanya konseling aja. Jadi gini Pak, saya katakan kepada mereka, Bapak silakan selama saya di mobil Bapak free konsultasi dengan saya karena saya seorang terapis. Tapi nanti kalau saya turun dari klinik Bapak, dari mobil Bapak datang ke klinik saya, Bapak bayar. Itu hampir rata-rata dia langsung mau konsultasi Pak. Tapi begitu saya katakan Pak silakan konsultasi, banyak mereka enggak Bu, saya sehat Bu, saya sehat gitu. Tapi begitu saya bilang Bapak free, nanti Bapak saya turun ke klinik saya, terus Bapak datang ke klinik saya berbayar, saya bilang gitu. Akhirnya itu bagian dari panduan saya untuk mereka mau konsultasi seperti itu Pak. Jadi kita memang akhirnya tidak bisa menyamaratakan dengan orang yang berpikir takut kalau disebutkan angka gitu. Tapi yang saya ketemukan seperti itu Pak. Tapi masukan Bapak insya Allah Pak kami akan pertimbangkan di dalam grup karena GISA itu bukan hanya bukan punya saya sendiri, tapi kami ada satu kelompok pengurus, nanti akan kami itukan Pak, akan kami godok masukan dari Bapak. Ya Pak, terima kasih Pak Oti ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Oti. Silakan. Ini kita ke lain pertanyaan. Ini ada 2 yang di chat yang udah nunggu 15 menit yang lalu. Iya. Ini kita masih ada waktu 17-an menit dan 21-12 ya. Ini Bu Rina Rahmawati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurita, ada titipan pertanyaan dari orang tua murid. Saat ini putrinya ada kendala kurang pendengaran. Sudah berobat ke dokter RS Asramaji. Hasilnya tidak ada apa-apa. Namun putrinya merasa kehilangan pendengaran. Apakah ibunya ini harus ikut GISA untuk bisa menerapi putrinya atau bagaimana alurnya? Syukron. Silakan baik. Bu Nurita. Baik. Sebaiknya seperti itu. Karena kalau masih ukuran anak-anak, biasanya kita banyak menterapi orang tuanya. Seperti itu. Kecuali dia sudah dewasa, silakan daftarkan langsung ke GISA. Tapi kalau dia masih anak-anak, berarti orang tuanya yang daftar. Nanti orang tuanya yang bantu untuk menterapi anaknya. Karena kalau anaknya hanya anaknya yang kita terapi, dia kalau anak-anak itu belum mau dia melakukan rutin, gitu. Jadi orang tuanya pun harus belajar, diajarkan nanti oleh praktisi kami. Nanti seperti apa melakukannya supaya bapak dan ibunya itu bisa melakukan lebih rutin, ya, lebih rutin lagi di rumah, gitu. Jadi sebaiknya memang orang tuanya mendaftar, gitu kan, dengan keluhan putrinya yang sakit. Jadi nanti melalui orang tuanya itulah akan kami ajarkan terapinya seperti apa menghadapi anak yang memang kurang pendengarannya. Seperti itu. Kalau ada lengkap sih saya ingin juga tahu usianya ya.
usianya berapa, terus tidak mendengarnya dua-duanya atau kanan atau kiri gitu ya. Karena alhamdulillah saya pernah menangani seorang bapak tuli sudah 4 tahun, telinga sebelah kanan. Alhamdulillah dalam waktu 10 hari takdir Allah juga izin dia sembuh. Akhirnya telinganya kembali mendengar. Seperti itu. Ada juga seorang motivator yang sudah 3 tahun tidak mendengar telinga sebelah kanannya. Setelah dia rutin terapi, dia mengakui bahwa banyak sesuatu yang terjadi kepada dirinya yang negatif gitu kan. Bahwa dia berpikir tentang dia sering kali tidak mau mendengar protes orang, kritikan orang gitu ya. Alhamdulillah hanya membutuhkan waktu 3 hari. Akhirnya telinganya mendengar. Ya. Oh tadi Pak Fajar apa Bu Fajar? Ya. Boleh tahu Bu usianya berapa? Bu Pak Fajar ya. Pak Fajar ini atau juga Bu sama Fajar? Ini juga sama ini. Assalamualaikum Bu Dokter. Anak saya kurang mendengar apa bisa terapi kuping gitu. Ya. Jadi yang kalau tadi kan ininya ya temennya tadi itu. Murid kalau yang ini mungkin barangkali anaknya langsung ini Pak Fajar. Gitu. Silakan Pak Fajar bisa dibuka. Boleh. Oh usia 12 tahun ya. Masih di bawah usia Pak ya. Oh kalau yang ini Purina tadi. Iya Bu 12 Rina. tahun. Kalau Purina tadi posisinya itu titipan pertanyaan dari orang tua murid. Orang tua murid. Jadi bukan anaknya kalau ini. Sebaiknya ini ya ke waktu terapi Gisa atau ke Bu Nurita. Udah kasih nomor teleponnya nih. Gitu. Nomor Bu Nurita 0813 9829 8798 ya Bu. Supaya bisa terbantu lebih cepat begitu ya Bu. Atau bagaimana? Itu aja Pak yang WA 0857. Yang mana? 821. Oh, sorry. Berapa? 0857. 08 57. 821. Saya tulis. Ya. 08 57. 08 diulang Bu. 0857 821 93 93 163 WA ya? Ya WA itu ada WA ya. Jadi silahkan tadi diralat saya ada nggak bisa dihubungi dari yang benar kalau ke Bu Nurita 085 0857 5-nya 1 aja Pak. Oh 5-nya 1 maaf nggak bisa diralat di sini nih. Saya ulang lagi 0857 Bapak Ibu sekalian kalau minta daftar ke Gisa juga silakan gitu kan nanti akan dibantu juga oleh praktisi kami. Ya. Ini ya Bu, yang benar? Ya, 0857 821 93 163 betul. Jadi sebelum menghubungi saya telepon, mungkin mohon di WA dulu karena kalau saya lagi nangani klien saya tidak terima telepon seperti itu. Iya. Beliau banyak kesibukan nanti. Kesibukannya sih sebetulnya terapi klien. Ya. Terapi klien sudah jadi profesi saja sekarang. Kalau Bapak Ibu masuk ke grup Icon ataupun di Gisa klien itu bisa silahkan nanti ikut yang 2 minggu sekali ya. Ya, gitu. 2 minggu sekali. Ya, tapi kalau langsung nanti 2 pekan ke depan ya. Betul. Ya. Oh ini. Nah, ada lagi yang dari chat? Ini Pak Fajar ini ada dari Pak Fajar tadi juga ini. Ini langsung juga anaknya langsung ini. Boleh Pak Fajar, silakan kalau mendengar, mau bicara. Apa bisa terapi kuping gitu, Pak Fajar ini. Assalamualaikum. Bu Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Ibu ya. HP saya dipakai anak, Bu. Oh. Iya. Saya nggak. Dengan siapa nih? Dengan siapa Ibu? Nama saya Ibu Nelvi Firdaus sama dengan Ibu Rina Rahmawati, orang tua murid di sekolah. Ya. Jadi sarankan ke sini. Ya, betul. Iya. Baik. Ini baru umur 12 tahun. Iya, kalau misalnya halo.
Ya. Kalau face to face dengar. Ya. Terus kalau udah posisinya dinding, saya panggil nggak dengar. Oh ya. Nah, yang saya tanyakan ada solusi, insya Allah ada solusinya ya Bu. Ada Ibu. Karena kan kesembuhan milik Allah Bu. Iya amin. Jadi, apalagi kalau Allah katakan kun fayakun kan gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Amin. Gitu ya. Yang penting bagaimana nanti Ibu jalankan saran kami. Ibu pelajari bagaimana yang kami sampaikan nanti gitu ya, pelajari lalu Ibu amalkan, itu insya Allah Bu, gitu. Karena klien kami banyak juga yang seperti itu Bu. Gitu amin. Ya, Bismillah ya Bu. Amin. Ya. Ibu mengenai nomor HP udah dibantu Bu. Oh ya, sudah ada nomor HP saya. Alhamdulillah. Di chat ya. Ibu Nurita. Di chat ada Bu. Saya Nurita. 0857 Bu. Ditulis Bu 08. Tunggu ya Pak. Pulpen ya. Ya. Pakai HP saja Bu. Tapi Ibu kalau pakai untuk HP. Kalau untuk anak-anak, saya minta kesediaan orang tuanya ya Bu. Biasanya dengan orang tua. Kalau anak-anak orang tuanya yang harus diterapi yang utama. Iya. Apalagi di bawah 8 tahun ya. Iya. Ulang lagi Pak Bu. Saya ulang. Gimana? 0857. Ya. 0857 8219 8219 3163. 3163 dengan Ibu atau Bapak? Bu Nurita. Oh iya, Bu Nurita, ya, betul. WA dulu ya. Nurita. Ya, ini ada di layar Bu. Ini yang Nurita. Ketuanya. Iya, betul. Ya. Baik, Ibu. Itu Bu. Iya. Ini aja, Pak. Ya. Semoga Ibu dan Bapak sehat-sehat selalu ya Bu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Juga kawan-kawan kami di sini nih semua yang hadir ya. Baik. Ini juga kawan-kawan praktisi juga banyak. Ada klien, ada praktisi. Nanti akan banyak membantu Bu. Doa. Ya. Amin. Karena Ibu. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sekarang kita kembali ke ini yang mau bicara Pak Rahmat. Pak Rahmat silakan, ya. Yang tadi udah respon. Silakan Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ini. Ya, baik. Silakan. Ya, ini Bunda berdasarkan pengalaman dari Bunda kan tadi disebutkan bisa untuk mengobati anak-anak gitu ya. Betul. Kalau anak-anak kan yang di bawah umur sekitaran 8 tahun dia kan belum bisa tuh untuk menggunakan afirmasi itu gimana itu cara menterapinya Bunda. Kemudian kemudian yang kedua ini kira-kira kalau berdasarkan dari pengalaman Bunda menterapi pasien itu untuk kesembuhannya itu permanen atau gimana itu atau tergantung dari pola hidup, pola pikir, pola makan atau dipengaruhi dari mind, body, and soul atau terutama ini Bunda untuk yang penyakit-penyakit degeneratif itu seperti darah tinggi atau diabetes itu gimana itu Bunda itunya kesembuhannya seperti itu. Mungkin itu aja Bunda, terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Rahmat. Ya, baik. Terapi untuk anak-anak itu memang kita lakukannya seperti kita juga bermain ya. Kalau mereka masih terbangun, itu kita lakukannya sambil seperti main. 1-1, aku sayang ibu. 2-2, ketuk-ketuk gitu ya. Karena anak itu masih di bawah usia. Tapi yang tepat itu kita lakukan itu yang lebih jitu lagi pada saat tapi jangan lama-lama. Begitu dia pejamkan mata sekitar sekian menit lah ya, kondisi teta ya katanya, kalau itu di kondisi teta itu kita ketuk-ketuk sambil kita bisikkan misalnya waktu itu saya punya klien anaknya itu kalau belajar itu mesti disuruh gitu kan.
Ternyata begitu diketuk-ketuk, ya Allah, saya ingin menjadi anak yang soleh, sehingga saya belajar itu tidak harus disuruh-suruh. Itu dia lakukan seperti itu. Dan Masya Allah, bapaknya sangat kaget. Itu anaknya itu belajar dengan kesadaran sendiri gitu. Ada juga klien saya di Lampung, anaknya begitu menjamkan mata, lalu ibunya ketuk-ketuk sambil membisikkan, ya Allah, selama ini saya gak mau sekolah, gitu kan. 2 tahun dia TK itu selalu menangis dan ibunya harus masuk ke dalam kelas. Ya Allah, mulai besok saya ingin sekolah dengan senang hati, karena di sekolah itu banyak kawan-kawan yang baik, banyak kawan-kawan yang bisa menjadi teman baik saya, gitu-gitu. Cari kata-kata yang membuat dia menjadi suka ke sekolah. Ternyata yang biasanya dia bangun tidur, dia berteriak tidak mau sekolah, tapi setelah malam itu, besok paginya langsung dia berteriak, Mama, aku mau sekolah. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, dikatakan EFT itu permanen hasilnya pada saat kita melakukannya rutin. Bapak Ibu sekalian, dari pola makan, dari pola hidup, dari pola pikir kita, itu kan kita namanya manusia itu tidak pernah tetap di dalam kondisi stabil berpikir positif terus. Gitu ya. Apalagi katanya saya pelajari waktu itu ilmu NLP bilang ada 2 juta informasi di dunia ini yang positif maupun yang negatif yang masuk ke pikiran dan hati kita itu 140.000 tanpa terasa. Jadi banyak klien saya gini, Bapak sedang ada masalah keluarga? Enggak sih Bu, saya sedang happy malah gitu. Harusnya tidak sakit kalau memang betul happy. Nah itu akhirnya kenapa dia sakit tanpa dia sadari ada sesuatu yang akhirnya ada sesuatu negatif yang akhirnya menjadikan dia menjadi sakit. Jadi kalau untuk anak-anak sebaiknya seperti itu. Dan untuk anak-anak sebaiknya memang yang diterapi itu ibu bapaknya. Karena ternyata terbentuk anak seperti itu bisa dari pengaruh dari orang tuanya. Jadi gini, ada lagi yang namanya sakit dan emosi yang sudah diteliti oleh Ustadz Danu. Itu ternyata ada keterangan bahwa kenapa anak lambat bicara. Gitu. Begitu di situ dijelaskan pada saat anak lambat bicara, orang tuanya pada saat kehamilan ibunya itu sering memendam masalah tanpa segera diselesaikan. Begitu ibunya istighfar gitu ya, memohon maaf kepada Allah gitu ya, Masya Allah, anak itu berangsur-angsur bisa bicara. Itu sampai orang tuanya kaget juga, oh gara-gara itu. Makanya jadi katanya kalau masalah itu jangan disimpan, tapi segera selesaikan gitu kan. Jadi makanya kita dikasih otak sama Allah itu untuk berpikir, bukan untuk menyimpan beban pikiran. Seperti itu ya. Jadi kalau menyimpan beban pikiran, akhirnya apalagi kalau seorang ibu lagi hamil. Makanya saya punya anak 5, selama saya mau hamil itu saya selalu pesan sama suami saya, bahagiakan saya. Bukan bahagia apa-apa, tapi bahagia maksudnya dalam kondisi nggak punya uang juga tetap bahagia gitu. Maksudnya jangan bikin saya sedih lah apa gitu ya. Jadi saya juga selama hamil tuh jadi rileks. Jadi itu perlu ya, ini untuk bapak-bapak terutama. Kepada bapak-bapak yang muda yang masih istrinya produktif punya anak gitu ya, hamil, itu jadikan masa 9 bulan itu sesuatu yang menyenangkan baginya. Bukan harus dikasih uang, tidak. Tapi nggak punya uang pun kalau suaminya itu bisa memberikan kebahagiaan kepadanya, itu masalahnya imbasnya ke anak. Kalau Bapak Ibu sekalian paham tentang yang diteliti oleh Ustadz Dani itu luar biasa sekali. Kenapa anak terlahir Down syndrome? Kenapa anak terlahir autis? Itu ada semua. Ya, cuma tidak bisa saya jelaskan di sini karena terlalu banyak. Seperti itu. Itu untuk anak-anak. Dan kalau untuk masalah permanen, Bapak, jadi EFT itu yang seperti saya jelaskan tadi, EFT itu bisa menghasilkan satu permanen itu pada saat kita lakukannya rutin. Pada saat kita melakukannya rutin, seperti kalau dokter katakan lebih baik mencegah dari mengobati. Seperti itu, ya. Jadi pada saat Bapak EFT jangan nunggu sakit.
Karena banyak orang sakit mengatakan, ibu enak aja nyuruh saya ikhlas, ibu nggak ngerasain sakitnya, gitu kan? Ibu nggak ngerasain penderitaan saya, gitu. Nyuruh ikhlas tuh gampang bu, katanya gitu kan? Tapi pada saat dia sehat, masih sehat, belum terlalu sakit lah, gitu ya. Terus itu kan akhirnya mereka begitu kita ajak berpikir untuk ikhlas itu agak lebih mudah, gitu dibanding kalau orang yang sudah sakit. Nah, seperti itu. Dan saya ingin menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, teknik untuk kita mencapai satu kesembuhan, saya ingin menghindari yang namanya penyakit genetik atau penyakit turunan. Ternyata begitu saya mendapatkan berbagai masalah klien dan dia mengatakan diabetesnya karena turunan, darah tingginya karena turunan, itu mereka banyak yang malas ngobati. Bu, saya berusaha kemanapun, saya berobat kemanapun, sudah turunan. Dan ini gak akan sembuh. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya merasa kasihan. Kebetulan bapak saya juga waktu itu meninggalnya karena diabetes. Saya belum punya ilmu EFT. Dan pada saat bapak saya meninggal, saya dikatakan sama dokter, saya juga diabetes. Gitu ya, saya juga diabetes karena keturunan bapak saya, kata dokter. Dan alhamdulillah setelah saya bertemu dengan EFT, ternyata dokter bilang saya tidak ada diabetes sama sekali. Nah itu, karena saya tanamkan di dalam diri saya, kasihanlah bapak saya meninggalkan kok menurunkan penyakit, saya kasihan juga gitu kan. Kalau meninggalkan ilmu, itu saya akui gitu kan, bahwa bapak saya sudah meninggalkan banyak sekali ilmu. Tapi kalau penyakit ya janganlah gitu kan. Kalau saya lebih, kalau orang bilang Bu, saya turunan. Maksud saya tips untuk kita segera mau ikhtiar untuk sembuh itu sebaiknya tidak berpikir bahwa itu satu turunan. Yang menurut orang kalau turunan itu kita agak sulit untuk menyembuhkan. Jadi hampir rata-rata klien yang saya tangani itu, dia akan balik lagi setelah 7 bulan atau 8 bulan pada saat dia punya masalah baru. Jadi pernah ada seorang ibu-ibu kanker tiroid ya di leher ya. Itu selama 7 bulan dia tapping, itu tidak mengalami perkembangan. Ternyata begitu ditimpakan oleh ujian baru, ya masalah baru, dia drop, dia itu perkembangan kankernya mulai numbuh lagi. Nah akhirnya begitu saya datang, saya katakan, walaupun walaupun melakukan rutin EFT, tapi hatinya masih belum bersih, hatinya juga belum yakin bahwa Allah bisa bantu dia menyelesaikan masalahnya, atau dia tidak yakin dengan janji Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir bahwa Allah itu menguji hambanya tidak pernah melebihi kesanggupannya. Maka pada saat kita diuji Allah itu selalu merasakan, ya Allah berat banget ya ujian Allah. Gitu ya. Tambah lagi saya kemarin tanya dengan anak saya surat yang mengatakan bahwa Allah itu menguji hambanya dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan. Allah bilang sedikit loh, tapi kita sering heboh gitu ya. Ya Allah ujian Allah berat banget nih gitu kan. Padahal Allah janji sedikit itu kan bukan menurut Allah sedikitnya Allah. Tapi Allah katakan itu kan berarti sedikitnya untuk kita manusia, terukur gitu kan, terukur untuk kita manusia sedikit. Akhirnya kata anak saya, oh iya Umi itu di Al-Baqarah ayat 155. Karena saya bukan ustazah jadi harus bertanya. Kalau yang kayak gitu-gitu harus bertanya ya. Nah itu, jadi hal-hal yang seperti itulah yang akhirnya pada saat kita memaknai itu semua, makanya kenapa EFT itu tidak terlepas dari keyakinan kita kepada Allah. Karena disitulah kita merasa bahwa tubuh ini ternyata bisa selalu sehat pada saat kita selalu yakin. Ya, selalu yakin apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi itu memang semua atas izin Allah. Seperti itu. Ya, Pak Rahmat, bismillah ya. Bisa manfaat. Cukup jelas, Pak Rahmat. Ya, itu Bunda, ini yang untuk lebih spesifiknya yang anak usia di bawah 1 tahun itu kan biasa suka rewel itu, nangis itu apa ini juga di ibunya aja Pak, tetap ibunya. Saya punya 2 cucu usia 3 tahun sama usia 1,5 tahun. Kalau saya datang ke rumah mereka lagi flu, saya nggak terapi anak ya Pak, saya tanya ibu bapaknya sedang ada tekanan masalah apa.
Begitu dia tapping, ibu bapaknya tapping, anak-anaknya langsung sembuh, Pak. Oh, tetap ibunya juga. Iya, ibu bapaknya kalau di usia segitu. Jadi jangan bingung gitu ya. Tapi kalau ibu mau melakukan ke anaknya langsung boleh sambil ketuk ringan gitu ya, pelan-pelan supaya dia punya organ tubuh itu fungsinya baik ya. Fungsinya berkembangnya dengan baik. Nah, itu lakukan rutin sebagai relaksasi untuk mereka seperti itu ya. Oke, sudah. Nah, itu ya. Terima kasih Bunda dan ya, sama-sama. Pak Rahmat sudah belajar ya? Baru level belajar Pak Rahmat? Oh, alhamdulillah. Ya. Betul ya, Pak. Sepertinya pengen level 2 nanti nih. Ya, amin. Mudah-mudahan lagi pengen ikut. Ya. Ya, berbagi nanti. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, terima kasih Pak Dr. Agus. Saya cek dulu. Iya. Ini ada yang tadi di Batam ya, Pak Budani atau ya, Dani namanya. Ini kisah itu untuk EFT di Batam apa ada gitu ya? Dia tanya. Nah, gitu. Ya, tapi barangkali pakai Zoom kita lebih mudah sekarang ya, langsung di sentral ya. Tapi ya, betul. Dijawab, silakan. Ya, dia minta Bapak, di Batam. Kayaknya kalau untuk praktisinya, untuk koordinatornya, saya belum tunjuk Pak untuk di Batam. Karena menurut saya saya harus koordinasi dulu dengan mereka yang ada di Batam. Tapi insya Allah pernah waktu itu saya dengar ada ya yang ikut dari Batam. Dan kalau misalnya memang GISA itu mau dilakukan di Batam, silakan Pak undang kami. Misalnya Bapak Dani atau Bu Dani nih ya? Bapak ya, tangguh Bapak nih. Oh jadi ya. Pak Dani nanti Pak bisa Dani ya, Pak Dani ya bisa undang kami. Betul. Nah, Bapak ya, Pak Dani. Ya? Nah ini. Ya. Pak Dani. Dengar ya, Pak? Iya, dengar, Pak. Iya, ya, baik. Nanti Bapak bisa undang kami untuk men-share tentang EFT di komunitas Bapak, silakan Pak. Jadi kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekarang yang hadir ya, itu silakan undang kami pada saat memang komunitasnya ingin paham tentang EFT. Jadi kami yang terjun langsung ke masyarakat itu adalah grup GISA-nya, bukan praktisi yang ini gitu ya, tapi kita grup GISA-nya. Tapi terdiri dari praktisi ICEP ya, dari praktisi ICEP gitu Bapak. Mungkin begitu ya Pak Dani. Kan saya sering mengikuti di ICEP ini. Yang ini biasanya yang langsung workshop itu belum ada karena COVID ya. Biasanya cuma lewat online semua. Online semua Bapak, betul. Iya. Kalau online ini kadang-kadang nggak menemukan view-nya. Bagusnya kalau gitu. Oh gitu, Bapak silakan hubungi saya bantu ya Pak, supaya saya bantu, bukan saya mengobati Pak, saya bantu ya, karena yang mengobati Allah. Jadi silakan Pak, silakan Bapak hubungi saya. Oh, iya. Tapi nanti saya jadwalkan ya Pak ya, karena jadwalnya dijadwal antara yang dan yang udah daftar itu biasanya sebelumnya Pak, mereka nggak ada klien yang datang ke saya itu antrian Pak, saya nggak mau karena satu klien itu saya nangani 2-3 jam gitu untuk terapinya, seperti itu Pak. Baik tahu Pak kontaknya Dani. Pak Dani sudah disimpan kontaknya Bu Nurita? Sudah disimpan? Sudah, karena kan ya di Zoom ada yang tadi ada baik. Di chatnya ya. Di chat ya, silakan nanti bisa. Baik Pak Dani, nanti saya bantu ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini ada Coach Nyoman juga ngasih pengetahuan ya, ada berbagi tentang ini, untuk anak-anak tadi itu, Coach Nyoman. Itu tadi yang tentang anak-anak menambahkan. Oh iya, silakan dibacakan Pak Agus. Ya, saya bacakan ya, izin berbagi nih, Coach Nyoman. Untuk anak-anak sambil di tapping diberikan afirmasi positif. Ya, kalimat kuncinya adalah mulai saat ini dan seterusnya, lebih begitu ya. Ya, lebih semangat. Betul, lebih semangat.
lebih rajin gitu ya. Ya, betul. Dan contoh mulai saat ini dan seterusnya lebih rajin belajar contohnya lebih ya. rajin belajar, betul. Iya, Nah, itu terus ditambahkan lagi afirmasi yang bagus-bagus. Ketika di tapping anak menjadi rileks atau fokus, kondisi gelombang otaknya berada di gelombang alfa, kondisi rileks dan atau single fokus, kondisi tepat untuk memberikan afirmasi. Ya, insya Allah bermanfaat. Terima kasih Coach Alhamdulillah. Coach Nyoman luar biasa. Iya, terima kasih masukannya. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya ada satu tips ya yang saya tiba-tiba muncul ya pada saat saya menangani seorang anak. Anak itu katanya kalau belajar itu selalu disuruh-suruh dan selalu mendapat tekanan dari orang tuanya. Dengar nih. Jadi akhirnya saya kasih tips bahwa pada saat kita belajar karena kesadaran kita, tidak ada orang tua yang akan marah. Saya katakan kepada anaknya seperti itu. Selain saya juga minta kepada bapaknya untuk bantu men-typing anaknya. Yang kedua, saya minta anaknya itu dibelikan satu buku tulis kosong. Bapak Ibu sekalian, zaman dulu kita itu ada pelajaran menulis halus. Kasar. Ya? Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi, terus satu halaman, ini Ibu Budi, ya. Terus karena saya pernah mendengarkan waktu itu kata ada ilmu psikologi yang keren tuh katanya gini, 150 kali dia membaca bacaan yang positif itu akan berubah. Nah akhirnya saya minta, nak nanti di rumah kamu minta sama mama satu buku kosong. Lalu kamu tolong tuliskan satu lembar itu, tuliskan saya belajar tanpa disuruh-suruh. Saya senang belajar, saya senang belajar. Ibu udah satu lembar, nak tambahin ya, tambah lagi. Bapak ibunya sampai kaget. Tanpa marah-marah lagi, anak itu akhirnya rajin. Itu kakeknya seorang praktisi juga. Jadi kakeknya juga kaget. Wih, sekarang bapak ibunya itu udah nggak marah-marah lagi katanya gitu. Ternyata alhamdulillah pelajaran yang dulu kita sering lakukan itu tidak lagi banyak diajarkan saat ini. Itu yang saya lakukan itu akhirnya, nak tolong ya lakukan menulis halus dengan kata-kata saya senang belajar itu berlembar-lembar. Akhirnya dia menjadi berubah. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian silakan dilakukan, bukan dicoba ya, tapi dilakukan. Saya menghindari kata-kata dicoba sekarang karena kalau coba itu manusia arahnya seringkali negatif. Bisa enggak ya? Ragu-ragu hasil enggak ya? Ragu-ragu. Seperti itu. Ya, boleh dilakukan ya. Silakan dilakukan. Baik, terima kasih Bu Nur. Ini terakhir ya pertanyaan karena mengingat waktu juga durasi waktunya ya. Ini Bu Firdaus lagi nih, Bu dokter ini sebenarnya Bu Nur kita bukan dokter ya, Bu. Iya. Akuntan tadi malahannya. Akuntan tapi jadi terapis ya sudah 8 tahun ya. Nah, ini saya diabetes 22 tahun. Bagaimana solusinya? Mohon petunjuk. Ya, baik. Ibu begini. Kalau untuk EFT ini kan kita akan mengangkat penyebab sakit, Bu. Jadi untuk sakit yang Ibu alami itu ini beliau muncul nih Bu. Oh iya. Ada nih Bu Firdaus, betul ya? Bu Firdaus betul atau siapa namanya? Nelvi Firdaus. Oh, Nelvi ya, ya. Bu Nelvi ya. Bu Nelvi ya. Ya, Bu Nelvi, kalau untuk ditangani di forum ini, itu kalau untuk diabetes yang memang sudah lama itu, memang pertama butuh waktu, dan karena EFT ini menyangkut satu masalah, Bu. Satu masalah yang menjadi penyebab sakit Ibu. Nah itu, jadi nanti biasanya kalau Ibu dibantu oleh praktisi kami, itu dari hati ke hati, Bu. Iya, siap. Ya, dari hati ke hati itu akan diungkapkan. Nanti nama Ibu akan saya berikan kepada admin untuk dimasukkan di salah satu praktisi GISA ya, Bu. Karena GISA baru ada kemarin, nanti berarti Ibu akan ikut lagi di 2 minggu ke depan. Tapi kalau Ibu mau segera dibantu untuk diterapi, nanti saya akan inikan ke admin. Akan daftarkan ke admin supaya Ibu bisa ditangani oleh praktisi kami, Bu ya. Iya. Jadi tidak bismillah, Bu.
Diabetes itu katanya kan bukan menurunkan kadar gulanya, tapi bagaimana kita memperbaiki pankreasnya, Bu. Ya, siap. Jadi kalau menurunkan itu terkadang naik lagi kan gitu. Tapi kalau kita membenahi pankreasnya itu akhirnya untuk kambuh itu bisa inilah gitu ya, bisa terhindar kalau untuk kambuh lagi. Seperti itu ya Bu ya. Boleh tanya? Ya, baik. Sekarang telapak kaki saya urat sarafnya nggak bisa jalan. Kaki kanan atau kiri? Dua-duanya. Oh gitu. Ibu atau mungkin admin saya izin boleh bantu ya. Mungkin Ibu tapi tidak malam ini ya Bu ya. Tidak malam ini. Dan Ibu akan saya kasih waktu, tapi Ibu tolong aja WA saya ya. Nanti saya kasih tahu. Saya harus lihat jadwal saya dulu untuk besok. Karena besok ada beberapa yang sudah daftar, gitu kan. Dari GISA juga ada, dari klien umum juga ada. Seperti itu. Ya Bu. Saya bantu ya, Ibu Pak Agus saya izin. Bu ya, silakan. Bu Nelvi WA saja ya sama Bu Nurita ya Bu ya. Karena waktunya nggak cukup Bu, perlu waktu sampai 2 jam lebih kadang-kadang Bu. Mohon Bu, ya silakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengingat waktu ya Bu. Baik, betul silakan Pak Agus. Bisa di penghujung acara ini Ibu bisa ngasih closing statement 1 menit Bu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu sekalian, yang namanya ikhlas itu ternyata terukur. Ya, pada saat Bapak Ibu sekalian belum disembuhkan oleh Allah, belum diturunkan rizkinya, belum dimudahkan segala urusannya, jangan lagi bertanya sama Allah. Kenapa? Jangan tanya sama Allah, tapi tanya kepada diri kita. Sudahkah kita sabar, syukur, ikhlas, pasrah atas ujian Allah? Nah, itu seperti itu. Dan yang lebih ininya lagi katanya, jangan kau katakan kau sudah bersabar pada saat kalian itu masih memiliki keterbatasan. Sabar itu ada batasnya. Nah, itu ya. Dan jangan katakan kalian sudah ikhlas kalau masih merasakan ada sakit di dalam tubuh kalian. Gitu ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, pada saat kita sakit, jangan berpikir tentang sakit. Tubuh kita akan semakin sakit. Pada saat kita sakit, jangan berpikir juga bagaimana kita sembuh. Kita akan stres, karena sembuh itu haknya Allah. Tapi yang harus kita fokus adalah bagaimana ikhtiar kita menuju kesembuhan. Itu yang diminta sama Allah, kita selalu terus berikhtiar. Jangan putus asa, maka Allah akan turunkan kesembuhan. Ya, ikhtiarnya itu dengan cara ya terapi, dengan cara ya menjaga mind body and soul-nya, menjaga pola makan, pola hidup, dan pola pikir yang utama. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesediaannya menghadiri acara Icon Talk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Terima kasih Bu Nurita atas penjelasan malam ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ladang amal Ibu dan bermanfaat bagi kami untuk semuanya. Kita semua. Amin. Nanti Ibu dikasih kesehatan kembali dan nanti bisa berkarya ataupun ngasih sharing ilmu kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensi yang masih tidak beranjak di tempat duduk Bapak ya, Ibu ya, atau kakak, adik semuanya yang di sini. Terima kasih juga sharingnya dari sahabat-sahabat semua yang bisa melancarkan proses kali ini ya, Pak. Icon Talk kali ini. Ya. Saya Agus Praitno, mohon maaf lahir batin kalau banyak kesalahan. Sampai jumpa di lain acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.